Selamat pagi, teman-teman sedang ngapain? Kami lagi di jalan menuju ke pelabuhan Sungai Life. Tadi setelah lewat Simpang Patal dari arah Basuki Rahmat, kami mengambil jalan ke bawah underpass, kemudian mengambil lurus, sampailah di jalan ini. Di sebelah kanan tadi sekolah Kumbang Kusuma Bangsa, ada TK, SD, SMP sampai SMA. Sekarang ini kami ada di jalan tembusan Patal Pusri, jalan yang dulu sepi sekali, kemudian dibangun, dirapikan. Kiri kanannya sekarang seperti yang tampak di gambar, mulai banyak ruko-ruko dan para pengusaha yang berinvestasi di sini. Ada hotel, ada rumah makan, ada banyak sekolah, ada tempat penjual jual beli mobil, ada perusahaan juga. Daerah ini tergolong tidak terlalu cepat sih bertumbuhnya, tapi kalau kata orang Palembang tuh beguyur, ya kan, bertumbuh pelan-pelan. Sebelah kiri tadi ini adalah Simpang Celentang. Kalau kita belok ke kiri, kita masuk ke daerah Celentang. Dari Celentang itu nanti terus kita masuk ke Perumnas, tembus ke Pasar Perumnas. Kapan-kapan kita akan mengambil rute yang itu. Nah, ini kelihatan di kiri kanan jalan, ruko ini banyak yang terisi, tapi selang-seling ya, ada yang terisi, ada yang enggak. Tapi secara umum daerah ini lumayan ramai, sampai malam juga tetap aman di sini. Dan daerah ini membuat jarak dari Patal dan Pusri itu menjadi semakin dekat karena jalan yang mulus, kemudian tidak terlalu macet, kecuali jam anak masuk sekolah di daerah di depan Kumbang tadi macet sekali karena di situ banyak yang menurunkan anak-anak sekolah. Nanti sorenya sekitar jam 4 menjemput anak sekolah, tapi nggak begitu macet. Pagi yang macet itu. Nah, ini kiri kanan kita banyak temui penjual kembang, jadi sekalian menghias kota juga ya. Jadi kalau ada yang perlu tanaman hias itu ada beberapa yang jualan di sini. Ada tanahnya, ada tanaman hiasnya. Jadi untuk yang tinggal di daerah sekitar Patal, Pusri itu tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain kalau mau mencari tanaman hias. Daerah sini kalau malam juga banyak truknya karena menuju ke daerah Pelabuhan Bom Baru. Biasanya banyak truk yang lewat sini karena ya relatif sepi ya. Jadi kalau di Palembang itu ada jam malam untuk truk, sekitar jam 8 malam baru truk boleh masuk ke dalam kota Palembang. Dari arah Bandara Lama di luar kota Jambi yang menuju ke Jambi, ke Sekayu, ke Padang, itu baru bisa melintas kota setelah jam 8 malam. Nah, jadi jalan ini termasuk yang disukai para sopir truk karena sepi. Jadi tadi kita juga lewat nah ini contohnya, truknya besar sekali ya, bawa peti kemas gitu. Nah, tadi itu ada pom bensin, di situ banyak truk kalau malam untuk ngisi amunisinya untuk melanjutkan perjalanan. Lebih kurang ruko-ruko yang dibangun di kiri kanan jalan ini tuh nggak seragam sih, tapi ya lebih kurang sama ya. Jadi pemandangannya masih lumayan monoton karena memang sempat ada satu masa tuh yang Palembang tuh seperti demam ruko. Jadi pengusaha banyak yang berinvestasi dalam bentuk ruko.
tadi ada simpang, kita memilih jalan ke arah kiri, ke arah Mata Merah, karena kita mau menuju ke pelabuhan Sungai Lais. Di sebelah kanan jalan itu adalah PT Pusri, Pupuk Sriwijaya, salah satu badan usaha milik negara yang menjadi kebanggaan lah buat orang Palembang, karena produksinya sudah dipakai di hampir seluruh Indonesia dan kantor cabangnya juga hampir ada di seluruh Indonesia. Jadi PT Pusri ini di sebelah kanan itu ada pabriknya, kemudian ada perumahannya untuk karyawan Pusri juga, ada sekolahan dari TK sampai SMA, kemudian ada rumah sakit juga. Jadi lengkap fasilitasnya, dan itu bisa digunakan untuk umum, bukan hanya untuk karyawan Pusri. Hanya ya mungkin beda ya, tapi BPJS juga bisa lewat pakai fasilitas yang ada di rumah sakit Pusri. Kita masih lanjut perjalanan menuju ke Mata Merah. Jadi yang terdekat kita akan ketemu ini nanti daerah namanya Mata Merah. Kalau Mata Merah tuh sebenarnya nanti ada simpang itu belok ke kiri. Kalau lurus itu ada juga orang yang nyebutnya Merah Mata. Tapi nanti kita lihat deh, ada nggak tulisan Merah Mata. Saya juga belum pernah terbaca setiap saya melalui jalan ini. Nah, jadi di sini kiri kanan masih lanjut kita lihat ruko, banyak orang berjualan, kemudian ada juga yang banyak jualan hasil bumi seperti nanas, kemudian umbi-umbian, sayur juga banyak, buah-buahan juga banyak. Kami dalam perjalanan ini cuacanya sedikit mendung. Yang terlihat di video sekarang malah fokusnya ke kaca mobil ini, minta maaf. Tapi ya lebih kurang cuacanya ya seperti itu. Oke, terang lagi. Sekarang kita bisa fokus ke jalan. Meskipun ada titik-titik hujan yang masih kelihatan, maafkanlah. Soalnya udah kadung jalan kita ya kan. Nah ini jalan ini kiri kanan ini dulu daerahnya termasuk yang lumayan serem kalau kita sudah lewat maghrib mau berperjalanan ke daerah sini karena sepi. Kalau sekarang sudah sangat padat rumah penduduk. Masuk ke kiri kanan jalan juga sudah banyak perumahan-perumahan sederhana yang dibangun membuka lahan. Jadi tadinya rawa-rawa, kemudian ditimbun, kemudian berkala dipadatkan tanahnya, ditambah lagi begitu sudah padat dibangun perumahan. Daerah sini banyak sekali perumahan-perumahan dengan harga terjangkau yang bisa kita dapatkan. Tapi ya gitu, karena membuka lahan mungkin ya harus hati-hati membelinya ya. Pastikan tidak banjir. Meskipun banjir ya bertahap karena tanah terus memadat, insya Allah lama-lama juga nyaman tinggal di daerah sini karena sudah banyak sekali fasilitas yang ada di sini. Jadi sekolah juga nggak perlu jauh-jauh. Nah ini tadi simpang yang saya bilang menuju ke Mata Merah. Kalau kita belok ke kiri itu ada lembaga pemasyarakatan LP ya, lembaga pemasyarakatan kelas 1 itu ada di sebelah kiri. Ada Ponpes juga. Daerah belok ke kiri, daerah Mata Merah ini lumayan terkenal ya, maksudnya tidak asing loh orang Palembang kalau disebut Mata Merah itu mudah mengenali karena ya memang dia berkembangnya cukup pesat, termasuk yang saya sampaikan tadi perumahan. Banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun di sekitar Mata Merah. Sepanjang jalan ini beginilah pemandangannya. Jadi kalau ada yang kangen balik dusun, kalau kata kami di sini, kalau ada yang kangen balik dusun dengan jalan yang mulus, bolehlah jalan-jalan ke sini. Karena suasananya tuh bener-bener masih kayak dusun.
Banyak rumah kayu juga di kiri kanan, masih banyak jerambah. Jerambah itu kalau orang di sini itu nyebut yang dimaksud itu jembatan dari kayu yang dipakai oleh penduduk untuk mencapai satu rumah ke rumah yang lain, dan di bawahnya itu rawa-rawa. Itu namanya jerambah. Jerambah anak kecil suka sekali main di atas jerambah karena ada sensasinya ya. Kayunya itu kadang-kadang nggak rapet ya, kayu seadanya aja dibangun oleh penduduk. Jadi kita kalau lewat itu mesti hati-hati, tapi anak kecil apa ya, deg-degan seru gitu, nggak kapok-kapok main di atas jerambah. Nah, inilah kiri kanan keren ya, jalannya hampir nggak ada jalan yang rusak. Jadi untuk daerah yang baru ini sangat membantu sekali untuk para investor menimbang apakah ingin melanjutkan investasi di sini karena jalannya mulus. Kita ini sedang menuju ke pelabuhan. Jadi di ujung jalan ini nanti adalah pelabuhan yang lewat pelabuhan itu kadang-kadang kalau untuk berwisata orang-orang menyewa perahu, misalnya menuju ke daerah sini situ 100.000 satu kali putaran gitu, bisa lewat sini. Ada juga yang ke daerah tertentu seperti ke jalur atau ke beberapa daerah pinggiran sungai yang ada di dusun-dusun sebelah, bisa lewat pelabuhan sini, tapi sepertinya tidak ada kapal yang terlalu besar ya, jadi hanya dipakai untuk kapal-kapal yang kecil dan untuk keperluan industri. Kita udah masuk ke daerah pelabuhan Mata Merah. Sebelah kiri itu kepolisian air, Polda, kepolisian daerah untuk kepolisian air. Nah, kita ambil dari sebelah kanan, itu sudah mulai nampak di sebelah kanan jalan ini banyak sekali ruko-ruko yang menjual barang second seperti kasur, kemudian alat listrik, mesin cuci second, kulkas second, ada dompet-dompet juga. Boleh kalau misalnya mau mencari peruntungan ya, dapat barang bagus dengan harga yang relatif murah. Kadang ada yang baru, tapi ada juga banyak sekali yang second dengan merek-merek yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita udah masuk ke daerah dermaga Sungai Lais Palembang. Sudah terlihat di ujung sana ada kapal, kiri kanan ruko yang menjual makanan, beberapa mobil juga sedang parkir dengan keperluannya masing-masing. Siapa yang sudah pernah ke sini? Siapa yang ingin jalan-jalan ke sini? Ayo main ke sini. Jangan tidak pernah ngukur Palembang ya, sampai ke ujung merah mata. Oke, demikian laporan jalan-jalan dari kami. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya melihat Palembang sisi yang lain. Jangan ketinggalan dan selalu ikuti ya. Terima kasih teman-teman. Dadah.